Jadi ketika ada yang membuat pernyataan tadi di media sosial bahwa ditanya wartawan mengatakan sehat, sehat, faktanya memang sehat, itu adalah sesuatu yang benar. Bayangkan hanya membuat statement kemudian jadi pembicaraan di media sosial pro dan kontra, masa harus masuk penjara 10 tahun? Terima kasih teman-teman. Saya akan memulai dari kita terminologi teks, konteks, proporsionalitas dan rasionalitas. Kalau kita lihat dari nomor 1/1946, kita lihat teksnya, bagaimana pendidikan luar biasa 10 tahun. Kita lihat konteksnya pada waktu itu di Indonesia baru berbeda. Jadi sisi tindakan negara kepada negaraan, sebenarnya undang-undang itu dibikin sesuai dengan konstitusi yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena kita tahu undang-undang dasar yang lama itu mengatakan bahwa yang namanya undang-undang itu adalah joint concern, joint power antara presiden dan dewan perwakilan rakyat. Pada waktu itu belum ada dewan perwakilan rakyat, belum ada MPR, belum ada lembaga-lembaga lainnya. Yang ada adalah presiden dan wakil presiden yang dipilih pada tanggal 18 Agustus itu, dan itu pun pemilihannya belum melalui sebuah sistem yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menggunakan pasal peralihan bahwa itu dipilih PPKI untuk pertama kalinya. Nah, bisa dibayangkan bahwa kalau kita pakai teori demokrasi yang perwakilan, maka undang-undang itu sebenarnya under representative. Jadi undang-undang yang sebenarnya tidak dibuat karena concern by the people, persetujuan masyarakat, tapi lebih pada undang-undang yang dibuat dalam masa peralihan Jakarta. Kita tahu bahwa saya baca undang-undang itu disahkan di Yogyakarta. Jadi waktu itu memang ada sebuah kondisi yang berbahaya, di mana terus kita sudah mendeklarasikan kemerdekaan, tetapi Belanda membonceng kita setelah Jepang menyerah, ingin menjajah Indonesia kembali. Dan di dalam negeri itu juga terjadi perdebatan antara elit-elit politik. Salah satunya adalah misalnya tuduhan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta, pemimpin kita, oleh kelompok Syahrir, Amir Saripudin waktu itu, yang mengatakan bahwa mereka ini adalah kolaborator Jepang. Dan mereka ini adalah orang yang tidak mendapatkan kemerdekaan dengan perjuangan, tetapi dengan pemberian, bukan seperti kelompok mereka yang melakukan underground movement seperti itu. Nah, kondisi seperti itu kemudian bisa dipahami kalau kemudian ada upaya-upaya untuk memproteksi negara. Jadi negara diproteksi dari kemungkinan penyiaran propaganda bohong yang dimaksudkan untuk memunculkan keonaran. Jadi kalau kita tes pada asas proporsionalitasnya, pada asas rasionalitasnya, maka pasal-pasal seperti ini memang untuk kejahatan-kejahatan yang luar biasa berarti, yang katakanlah yang membahayakan eksistensi negara, misalnya makar, perebutan kekuasaan, memberikan katakanlah fasilitas kepada penjaga yang ingin masuk kembali dan lain sebagainya, yang akan mengguncangkan republik. Jadi konteksnya seperti itu dan teksnya dibuat tidak begitu representasi. Sehingga ketika kemudian pasal ini muncul lagi pada era sekarang ini, maka memang itu adalah a big question, sebuah pertanyaan yang luar biasa. Karena jangan lupa, Majelis Hakim yang mulia, konstitusi berubah berkali-kali. Jadi setelah tahun 45, konstitusi berubah lagi menjadi konstitusi RIS 49. Pasal peralihan lagi yang dipakai. Konstitusi berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, tahun 59 dekret Presiden 50. Dan jangan lupa, konstitusi yang lebih demokratis, yang jauh lebih mendahulukan perlindungan hak asasi manusia terbit antara tahun 1999 dan 2002. Kalau kita kaitkan dengan proporsionalitas tes antara ketentuan pasal itu dengan era hukum baru, dengan rezim tata negara yang baru, maka saya dengan yakin mengatakan bahwa seharusnya undang-undang seperti itu tidak diperlakukan lagi. Pertanyaannya adalah, kan masih
merupakan positif, masih berlaku dia. Nah itulah sebabnya tidak berlakuan sebuah undang-undang itu bisa dinyatakan secara formal melalui pencabutan oleh pembentuk undang-undangnya, dalam hal ini DPR dan pemerintah, dengan melakukan katakanlah revisi undang-undang yang mencabut undang-undang yang lama, bisa dengan melakukan judicial review. Tapi yang ketiga, orang lupa bisa melalui dengan putusan-putusan pengadilan yang tidak lain adalah interpretasi judicial atau lembaga judicial terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, dengan tertutup yang baru dalam masyarakat yang demokratis sebagaimana pesan konstitusi. Itu yang kemudian. Terima kasih. Lihat, saya harus lihat di dalam kamus dulu. Supaya jawaban saya tidak bias. Onar di dalam kamus yang sekarang itu berarti huru hara, gempar, keributan, kegaduhan. Kalau saya melihat teman maknanya atau di dalam thesaurus, onar itu bermakna atau bergabung dengan kata gaduh, gempar, heboh, kacau, recok, rebut, rusuh. Dari segi makna, sebagai ahli bahasa, saya bisa membuat kriteria yang paling tinggi dari kata onar itu maknanya adalah rusuh. Yang paling rendah misalnya heboh. Ya, jadi kalau kerusuhan itu kategori onar. Tapi kalau yang paling rendah itu misalnya heboh saja, misalnya ada orang yang menyatakan misalnya dalam dunia keartisan sekarang dia membuat sesuatu yang sangat mengejutkan masyarakat, maka itu tidak bisa disebut onar atau dalam kategori makna onar yang membuat heboh saja. Demikian. Dan yang ketiga, karena saya ahli bahasa, saya belajar juga mengenai bahasa itu apa. Dalam kenyataannya bahasa kita itu hidup dan berkembang terus. Begitu juga maknanya. Onar pada tahun 1946 belum tentu sama dengan onar yang sekarang dimaknai oleh masyarakat. Bisa saja maknanya berkurang, bisa saja maknanya bertambah. Dan itu terjadi di dalam bahasa manapun. Demikian yang saya bukan ke ahli pidana komisi, namun saudara ahli menyampaikan yang terjadi di media sosial. Apakah saudara ahli bisa menjelaskan kalau misalnya ini terjadi hanya di media sosial, itu bukan dengan sebagai yang terkait dengan kegiatan hubungan nafas, atau juga terkait dengan pidana yang mengenai masalah pasal 14 dan 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Bagaimana? Apakah itu sudah masuk dalam konteks hukumnya? Apakah dalam suatu konteks media? Tadi yang ini ada saya sampaikan bahwa menyiapkan, yaitu bahasa menyiapkan dalam konteks sekarang tidak ada proses dengan fakta, terus kemudian diolah menjadi bahasa tulis, kemudian disiarkan. Itu bahasa. Jadi keputusan menyiapkan sudah keputusan tidak redaksi dalam suatu konteks undang-undang penyiaran. Jadi kalau sekarang orang ngomong kepada media yang ditanya, apakah Bapak sehat? Oh, alhamdulillah saya sehat. Jadi kalau ditanya apakah sehat, padahal dia itu habis tes COVID misalnya, tes antigen misalnya, oh sehat, itu tidak bisa dikatakan pernyataan sehat adalah sesuatu itu tidak bisa dinilai benar dan tidak benar karena objeknya belum ada. Tapi kalau diobjekkan pada situasi yang dialami pada saat itu sehat, itu memfaktanya, berarti tidak bisa dikatakan ini sebagai sesuatu yang bohong. Yang ada sebenarnya bukan penyiaran, tapi pernyataan. Orang membuat pernyataan itu benar atau tidak benar. Istilahnya bahasanya itu adalah benar tidak benar itu harus cuma dia fakta. Kalau
apa namanya, kalau itu ada bukan fakta, faktanya apa? Memang keadaannya sehat walafiat. Kami mencoba menelusur dalam satu konteks ini. Oke, kalau membuat pernyataan, oh saya sehat, habis tes COVID misalnya kan, seperti itu, terus antigen misalnya begitu. Antigennya belum keluar, dia membuat statement, oh saya sehat. Memang di Jakarta yang saya ketahui teman-teman relasi kali, itu ternyata benar. Dia terkena COVID, siap walafiat, olahraga macam-macam masih bisa. Cuma dia isolasi sendiri. Kalau ditanya siap walafiat, bahkan mungkin lebih sehat daripada orang yang tidak terkena COVID karena memang kondisinya sehat. Tapi ada juga yang terkena itu kemudian karena dia kombinasi dengan sakit yang lain, dia sakit harus dirawat. Jadi ketika ada yang membuat pernyataan tadi di media sosial bahwa ditanya wartawan mengatakan sehat, sehat, faktanya memang sehat, itu adalah sesuatu yang benar. Jadi bukan bohong dan tidak bohong, benar dan tidak benar, karena itu ada fakta hukum. Jadi kalau ada fakta hukum itu benar dan tidak benar. Bertanya demikian, sehingga dengan demikian bahwa kalau di media sosial masuk di situ, kata masuk atau tidak, ahli langsung menjawab tidak, karena itu bukan lembaga penyiaran. Media sosial itu membuat pernyataan dikutip saja begitu, kemudian dikutip langsung masuk. Kadang-kadang ada satu bagian dia menulis sendiri langsung masukkan ke dalam media, bahkan tanpa proses editing. Jadi jangan disamakan itu dengan siaran. Jadi menurut Andi demikian. Jadi atas pertanyaan tadi, apakah dalam kualitaskan media sosial? Sekali lagi, yang masuk dalam kata-kata menyiarkan ada proses editing dan mengetahui tentang situasi yang sebenarnya, baru kemudian pilihan untuk publish atau tidak publish. Jadi kalau sudah ngerti, wah ini tidak ada fakta yang tidak ada, ini hanya rekayasa semuanya, publish. Berarti keputusan publish itulah namanya menyiarkan berita yang tidak benar. Yang tadi bisa disebutkan berita bohong. Itu pun tidak cukup kalau hanya menyiarkan berita bohong. Tetapi syaratnya yang terakhir tadi harus menimbulkan namanya keonaran. Kalau bahasa pidana itu lihat onar itu masuk per definisi yang mana. Lihat aja sanksinya. Pasal 14 itu sanksinya berapa ya? 10 tahun. Lo bayangkan hanya membuat statement, kemudian jadi pembicaraan di media sosial, pro dan kontra, masa harus masuk penjara 10 tahun? Jadi parameter sanksi itu sering kali disampaikan secara objektif bahwa sanksinya 10 tahun itu memang luar biasa. Yang tadi Andi katakan kerusuhan. Tapi kalau hanya menjadi perdebatan macam-macam, tidak menjadi masalah. Kalau dalam alam demokrasi itu berbeda pendapat tidak menjadi masalah. Jangan sampai pro kontra alasan untuk memidana orang, itu tidak boleh. Kita bebas untuk menyampaikan asalkan kita pendapat kita ya sesuai dengan konstruksi cara berpendapat. Jadi kalau pro kontra itu hal yang wajar, tapi jangan sampai karena terjadi pro kontra maka dia adalah dipidanakan. Pro kontra usaha orang lain, bukannya dia sengaja untuk membuat pro kontra. Ingat di situ dikatakan sengaja menimbulkan keonaran. Kata sengaja keonaran itu pasti ini berita supaya terjadi keonaran. Dalam undang-undang ITE juga sama begitu terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah konsumen. Sama juga sengaja menyiarkan berita bohong untuk apa? Untuk kepentingan ekonomi. Kalau dia punya saham, sengaja diberikan bohong supaya sahamnya naik atau sahamnya yang lawan itu bisa turun dan seterusnya. Jadi ada tujuan. Tujuan itu menurut Adi penting. Harus tujuannya adalah sengaja untuk menimbulkan keonaran. Dan alatnya adalah itu harus keputusan melalui lembaga pendidikan. Terima kasih.